Samsung melakukan sesuatu yang belum pernah dicapai produsen smartphone lain. Mereka membangun layar privasi langsung di layarnya, bukan film atau pelindung, tapi layarnya sendiri. Dan itu bukan satu-satunya perubahan. Inilah Galaxy S26 Ultra dengan chip baru, layar baru, dan segudang kecerdasan buatan. Dan hari ini, kita akan membahas semuanya mulai dari desain dan layar hingga kamera, performa, dan daya tahan baterai. Dan yang paling penting, kami akan menjawab pertanyaan apakah ponsel ini layak dibeli dan siapa saja yang sebaiknya mempertimbangkan untuk upgrade. Tetaplah bersama kami. Tampilan luar S26 Ultra mirip pendahulunya, tapi saat digenggam bedanya terasa. Sudutnya kini jauh lebih bulat, bodinya lebih tipis 7,9 mm dibanding 8,2 di S25 Ultra, serta lebih ringan 214 gram dibanding 218. Perubahan utamanya ada pada rangkanya. Samsung meninggalkan titanium dan kembali menggunakan aluminium, yang mereka sebut Armor Aluminum. Sejujurnya timing ini adalah keputusan yang cukup kontroversial. Titanium lebih kuat dan lebih tahan gores, serta terasa lebih premium. Namun Samsung mengatakan aluminium memungkinkan mereka mencocokkan warna bodi dengan kaca Gorilla Armor 2 dengan lebih baik. S Pen masih tetap ada. Secara fungsi tidak ada yang berubah. Namun sekarang, karena sudut-sudutnya membulat, penting untuk memasukkannya dengan cara yang benar. Detail kecil tapi cukup lucu, perlindungan IP68. Kaca Gorilla Armor 2 di bagian depan dan belakang. Pilihan warna, hitam, cobalt violet, biru langit, putih. Di situs web Samsung juga tersedia pilihan eksklusif Silver Shadow dan Pink Gold. Layar berukuran 6,9 inci, Dynamic LTPO AMOLED 2 kali dengan resolusi 320 x 1440, refresh rate hingga 120 Hz, dan tingkat kecerahan 2600 nits. Dari segi spesifikasi, hampir sama dengan tahun lalu. Tapi fitur utamanya adalah layar privasi. Ini bukan film atau trik perangkat lunak. Samsung menerapkan teknologi ini langsung pada tingkat matriksnya. Saat Anda mengaktifkan fitur ini, sudut pandang layar akan menyempit, sehingga orang di sebelah Anda di kereta bawah tanah tidak akan bisa melihat apa yang ada di layar Anda. Ada 3 mode, standar, yang hampir tidak memengaruhi kecerahan dan bisa dinyalakan terus-menerus. Maksimum, yang secara signifikan mengurangi kontras dan kecerahan. Dan mode pintar yang otomatis aktif saat memasukkan kata sandi, menerima notifikasi push, atau di aplikasi tertentu. Di dalamnya terdapat Snapdragon 8 Elite generasi kelima dengan proses fabrikasi 3 nanometer. Ini adalah versi khusus untuk Galaxy dengan kecepatan clock yang ditingkatkan. Angkanya CPU 19% lebih cepat, GPU 24% lebih cepat, dan NPU meningkat drastis hingga 39% lebih cepat, dan NPU inilah yang bertanggung jawab untuk semua fungsi AI, dan itu sangat penting. Di Geekbench 6, hasil multicore-nya adalah 11.240 dibandingkan dengan 9.828 pada S25 Ultra. GPU-nya mencapai 25.403 dibandingkan 19.863. Ini adalah smartphone Android tercepat saat ini. Memori sebesar 12 GB pada versi 256 GB dan 512 GB, serta 16 GB pada versi 1 TB. Penyimpanan UFS 4.0 ditambah ruang uap pendingin yang diperbarui dan kini 21% lebih efisien dari sebelumnya. Game berjalan sangat lancar bahkan dengan ray tracing. Modul kameranya tetap menggunakan setup quad. Kamera utama 200 megapikselnya kini memiliki aperture f1.4, bukan lagi f1.7 seperti sebelumnya. Itu berarti 47% lebih banyak cahaya. Untuk fotografi malam hari ini sangat signifikan. Ada kamera ultra wide 50 megapiksel dengan sudut 120 derajat
kamera telefoto 10 megapiksel dengan 3 kali zoom, kamera periskop telefoto 50 megapiksel dengan 5 kali zoom, dan aperture f2,9 bukan lagi 3,4, serta zoom optik berkualitas 10 kali, ditambah space zoom 100 kali dengan stabilisasi AI. Kamera depan beresolusi 12 megapiksel namun dengan sudut yang lebih lebar. Selfie group sekarang jadi lebih mudah diambil. Video juga telah ditingkatkan. Super Steady kini menggunakan data dari giroskop dan akselerometer untuk stabilisasi horizon otomatis, ditambah pemrosesan AI secara real-time untuk video 4K. Samsung menyebut S26 Ultra sebagai generasi ketiga dari smartphone AI dan ada banyak hal baru di sini. Foto Assist sekarang tidak hanya bisa menghapus objek tapi juga menambahkannya. Ketik, buat kue ini utuh, dan fitur ini akan mengembalikan bagian yang sudah digigit. Kamu bisa mengubah waktu dalam foto, menerapkan gaya, dan semuanya hanya lewat teks. Sekarang Nudge adalah asisten yang menganalisis apa yang sedang tampil di layar dan menyarankan tindakan. Misalnya jika seseorang meminta foto, asisten ini langsung menyarankan untuk membuka galeri. Sebutkan tentang rapat, dan asisten ini akan menyarankan untuk menambahkannya ke kalender. Bixby juga kini menjadi lebih pintar. Sekarang kamu bisa bilang, mataku lelah, dan Bixby akan menyarankan untuk mengaktifkan Eye Comfort Shield, jadi kamu tidak perlu mencarinya di pengaturan. Creative Studio memungkinkan kamu membuat stiker, wallpaper, dan undangan hanya dengan perintah teks sederhana. Audio Eraser sekarang bisa langsung digunakan di YouTube, Netflix, dan Instagram. Baterainya berkapasitas 5000 mAh. Kapasitasnya memang tidak berubah, tapi Samsung menambahkan algoritma pintar yang mempelajari kebiasaanmu dan mengoptimalkan konsumsi daya secara real-time. Samsung menjanjikan 31 jam pemutaran video, dan pembaruan utamanya ada pada pengisian daya. Super Fast Charging 3,0 hingga 60 watt dengan kabel dari 0 hingga 75% dalam waktu sekitar 30 menit. Pengisian daya nirkabel hingga 25 watt. Reverse wireless juga tersedia. Tidak ada charger di dalam kotak, ya seperti biasa. Android 16 dengan One UI 8,5 langsung dari kotak. Samsung menjanjikan 7 pembaruan utama Android. Ini berarti ponsel akan mendapatkan pembaruan setidaknya hingga Android 23. Ini adalah salah satu penawaran terbaik di pasaran. Wi-Fi 7, Bluetooth 5,4, Satellite Link, semuanya ada. Galaxy S26 Ultra bukanlah sebuah revolusi, tapi ini adalah pembaruan yang sangat cerdas. Privacy Display adalah fitur yang benar-benar berguna dan tidak dimiliki oleh yang lain. Kamera lebih cepat, chip lebih gesit, dan AI lebih pintar. Pengisian daya akhirnya menjadi lebih cepat. Kekurangannya? Meninggalkan titanium adalah langkah mundur. Harga mulai dari $1.299, itu tidak murah. Dan jika kamu sudah punya S25 Ultra, perbedaannya tidak terlalu besar. Tapi jika kamu masih memakai S23 Ultra atau yang lebih lama, maka ya S26 Ultra benar-benar layak diperhatikan. Ini adalah salah satu Ultra terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Tulis di kolom komentar pendapatmu tentang meninggalkan titanium dan apakah privacy display layak untuk dibeli. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa.